Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan nikmat untuk menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sahabat Prima, kembali lagi di podcast Ramadan Prima Berdampak SMK PGRI 5 Jember hari kedua bersama saya Muhammad Khairul Anas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adab dalam kehidupan. Telah hadir bersama kita orang yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Beliau yang saya hormati Bapak Isa Ansori ST selaku Waka Kesiswaan di SMK PGRI 5 Jember. Assalamualaikum Mbak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Bapak rasanya telah melewati beberapa hari Ramadan ini Bapak? Alhamdulillah, dengan melewati beberapa hari Ramadan ini, sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan ini adalah penyucian diri. Kita introspeksi diri, kemudian kembali mengingatkan diri kita bahwasanya kita lahir di dunia ini atas kehendak Allah. Kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, ya dari introspeksi dengan puasa ini agar menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, dan tidak lupa juga hubungan dengan manusianya. Tanpa berlama-lama langsung saja nih Pak. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya di bulan Ramadan ini Pak? Baik, ya, ini langsung pertanyaan yang sangat luar biasa ini dari Mas Anas. Adab yang baik di bulan Ramadan, sebenarnya kalau kita ngomong masalah adab atau etika, itu sesuatu hal yang harus sudah ada dulu. Jadi adab itu tidak bisa terbentuk dalam 1 hari 2 hari. Adab ini dibentuk mulai dari kecil, ya. Proses pembelajaran di sana, aturan main yang ada di sana. Kemudian kalau kita ngomong adab di bulan suci Ramadan, adab itu tidak hanya di bulan suci Ramadan ini, karena adab ini terkait hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Habdu minallah wa habdu minan nas. Kalau hubungan kepada Allah, ya kita berbuat baik kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini kita laksanakan. Dan apa-apa yang tidak dilakukan atau tidak dianjurkan oleh Allah, ya tidak kita lakukan. Mungkin secara garis besar itu kalau adab-adab di bulan suci Ramadan ini. Mungkin Berarti jawaban saya mungkin bisa memuaskan. Berarti bulan Ramadan ini bulan yang khusus ya Pak, bulan istimewa. Iya, istimewa, sangat luar biasa. Baik, lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Bagaimana adab kepada orang tua yang perlu diterapkan oleh para siswa dan siswi? Nah, ini sangat penting. Setiap kali Bapak Ibu guru mengajar di sini, wajib menginformasikan kepada anak, wajib memberitahukan kepada anak-anak bahwasanya keberhasilan seorang anak itu tidak luput dari doa-doa orang tua. Maka kita sebagai anak, adabnya harus menghormati orang tua itu sendiri, karena ridhonya Allah itu tidak akan ada kalau tidak ada ridhonya dari orang tua. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adabnya adalah menghormati mereka, ya, mengutamakan mereka. Jangan sampai kita itu, istilah orang Jawa, ngelamak nang wong tua itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menjaga adab di era digital yang sekarang ini Pak, dan di media sosial Pak? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya adab itu terbentuk pada karakter diri kita. Makanya setiap anak dilatih untuk berkarakter baik. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya antara karakter di media sosial dan karakter di media nyata. Implementasi penggunaannya saja. Kalau di dunia maya, ya karakternya yang harus bagus-bagus yang disampaikan. Karena dengan pertimbangan, ini menurut saya sendiri nih, menurut saya pribadi nih,
Orang yang berbuat baik, insya Allah akan kembali mendapatkan kebaikan. Tapi kalau orang berbuat kejelekan, insya Allah dia akan juga mendapatkan kejelekan dari apa yang menjadi perbuatannya itu. Demikian pula di dunia maya. Nah, di dunia maya ini paling hati-hati sekali, karena yang bermain tidak hanya mulut, tapi banyak tangan, ya, tangan, mulut, semuanya menggunakan itu. Lah kalau tidak kita kontrol, akibatnya yang kita tampilkan di dunia maya ini menjadi hal-hal yang buruk, sehingga akan mengakibatkan juga berimbas. Tingkah pola kita juga akan menjadi jelek kalau kita memberikan sesuatu keburukan. Lanjut pertanyaan yang keempat, Pak Isa. Apa dampak jika seseorang tidak memiliki adab dalam kehidupannya? Lah ini pertanyaan yang perlu analisa ini ya. Banyak analisa, kemungkinan ini psikolog ini yang harus bisa menjawab ini. Karena tapi yang jelas begini, aturan mainnya begini. Kalau orang yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai aturan, maka dia secara otomatis akan tidak disukai dimanapun. Tidak disukai dimanapun, karena dia tidak punya adab. Nah, jadi hati-hati kalau seseorang, tapi insya Allah hampir semua orang itu punya adab. Cuman tergantung bagaimana adab itu dibuat, gitu. Adab itu dibuat, bagaimana adab itu diberlakukan. Jadi kalau seseorang itu menggunakan adabnya dengan baik, aturan mainnya dengan baik, insya Allah dia akan mendapatkan tempat yang baik pula, ya, di sisi orang-orang yang lain. Apalagi dia bisa menggunakan adab hablum minallah dan hablum minanas, yaitu memperbaiki secara horizontalnya dan secara vertikalnya. Secara vertikal kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian secara horizontalnya yaitu kepada sesama manusia dan kehidupan. Kalau tidak punya adab, mereka juga akan tidak diperlakukan dengan baik di kedua-duanya. Mungkin itu. Selanjutnya, bagaimana cara membiasakan diri agar selalu beradab dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini perlu kita belajar terus, ya, secara syariat kita harus belajar terus dalam kehidupan ini. Pada saat, terutama gini, pada saat kita bangun tidur, pernahkah kita berpikir, alhamdulillah ya Allah, telah Engkau bangunkan diriku sehingga tubuhku, tanganku bisa bergerak. Semuanya bisa berguna dengan baik. Maka akan kami pergunakan keutamaanmu ini ya Allah di jalan-jalan yang baik. Insya Allah kalau kita berpikir situ, berlatih seperti itu, saya pun setiap hari berlatih Mas Ian, dalam proses latihan diri ini agar selalu mempunyai adab yang baik, sehingga nanti tidak salah menggunakan adab ini di dalam pergaulan, seperti itu. Jadi ada latihan keseharian. Baik. Untuk yang terakhir, ada pesan mungkin dari Bapak untuk siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pesan-pesan kepada anak-anakku. Tapi pesan ini bukan yang terakhir, Mas, karena pesan ini akan saya sampaikan terus. Ada beberapa kunci sukses yang mereka harus bisa pegang. Yang pertama adalah jangan pernah sekali-kali seorang anak zalim kepada orang tuanya. Jangan pernah sekali-sekali seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya dan gurunya, karena Bapak Ibu guru di sini juga sebagai wakil dari orang tua mereka. Insya Allah kalau anak-anak ini sudah mendapatkan ridho dari orang tua dan mendapatkan ridho dari seorang guru, insya Allah Allah akan memberikan tempat-tempat yang terbaik juga buat mereka. Ya, itu aja pesan saya. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Pembahasan hari ini cukup segini dulu, ya, Pak Isa. Ya. Semoga seluruh keluarga besar SMK PGRI 5 Jember, khususnya seluruh siswa-siswi SMK PGRI 5 Jember, dapat mengamalkan nilai-nilai adab dalam setiap langkah kehidupan dimanapun Anda berada dan kapanpun. Adab itu harus dilakukan. Dan terima kasih Bapak Isa Ansori atas ilmunya dan nasihatnya. Baik pemirsa, saya Muhammad Khairul Anas
pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di podcast Ramadan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.